dalam pelaksanaan apapun dalam ibadah ini para jamaah, itu harus memiliki satu nilai kualitas tinggi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, karena rangkaian ibadah haji itu adalah berkisar masalah kisah masa lalu yang berulang. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabiullah Ismail alaihissalam, kisah Ibunda Siti Hajar yang menorehkan napak tilas pelaksanaan ibadah haji bagi yang melakukan ibadah haji saat ini adalah bagian daripada syiar. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Pelaksanaan sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh di masjid yang menjadi kebanggaan kita semua, Masjid Darussalam. Di subuh ini, tepatnya pada hari Ahad, hari kedua dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, mengawali kita di acara tausiah subuh ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah menakdirkan kita semua hadir di rumahnya Allah ini untuk sujud, dan lebih khusus lagi kita berada di hari kedua di bulan Dzulhijjah. Bulan ini lebih tepat merupakan bulan syiar agama Allah, syiar al-Islam. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, insyaallah hari ini untuk pemberangkatan Pamekasan terakhir, dan sudah seluruhnya berkumpul di Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Tentu bagi kita sebagai saudara muslim, ikhwan Islam di antara kita, untuk selalu mendoakan keselamatan, kelancaran, dan bagi mereka saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan mampu mewujudkan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Manakala sudah mampu mewujudkan mencapai derajat haji mabrur, maka yang pantas diberikan kepadanya adalah al-jannah, surga Allah yang akan diberikan kepada mereka. Di awal bulan Dzulhijjah ini, bagi kita yang ada di tanah air, di tempat kita, insyaallah persiapan-persiapan untuk melakukan rangkaian ibadah Idul Kurban
sudah kita lakukan insyaallah, dan itu juga bagian daripada syiar Islam, syiar agama Allah. Bagi yang berkurban insyaallah sudah paham semua bahwa sejak memasuki hilal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan kurban untuk menahan diri dari tidak memotong kuku dan rambut, dan itu bagian daripada syiar agama Allah juga. Karena itulah ada yang bertanya-tanya kapan kita akan melakukan hari nahar. Sudah menjadi ketetapan bahwa kita bertepatan dengan tanggal 17 bulan Juni adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itulah menjadi ketetapan kita, hari ini adalah hari kedua, kemarin hari pertama, hari kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, di awal saya menyampaikan tadi bahwa bulan Dzulhijjah ini lebih tepat kita sebut dengan bulan syiar agama Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, Allah menyatakan bahwa rangkaian ibadah yang kita kerjakan, baik yang melakukan ibadah haji maupun yang tidak, itu adalah bagian daripada syiar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, jadi seluruh yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan rangkaian ibadah di awal sampai pelaku melakukan penyembelihan kurban dan hari-hari tasyrik berikutnya adalah min sya'airillah, bagian daripada syiar agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub, dan itu adalah membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Allah juga menyatakan dalam ayat yang sama bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan karena darah yang mengalir, bukan daging yang kemudian kita bagikan, kita makan bersama, tetapi adalah ketakwaannya kepada Allah. Nah, karena itulah maka dalam pelaksanaan apapun dalam ibadah ini para jamaah, itu harus memiliki satu nilai kualitas tinggi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, karena rangkaian ibadah haji itu adalah berkisar masalah kisah masa lalu yang berulang. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabiullah Ismail alaihissalam, kisah Ibunda Siti Hajar yang menorehkan napak tilas pelaksanaan ibadah haji bagi yang melakukan ibadah haji saat ini adalah bagian daripada syiar. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Pelaksanaan sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Bahkan seluruh apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sekitaran Masjidil Haram itu adalah bagian daripada syiar. Ketika kita melihat Baitullah adalah syiar. Bahkan Allah menyatakan bahwa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah. Jadi sebelum Adam sudah ada itu. Sebelum Nabi manusia pertama sudah ada Baitullah. Di mana itu? Di Bakkah atau di Makkah. Wa hudan lil alamin. Tidak cukup bagi orang penghuni bumi
yang ada di sekitaran, tetapi seluruh jagat raya ini menjadi petunjuk dari ketentuan rumah pertama yang dibangun oleh Allah itu, yang namanya Ka'bah atau Baitullah itu. Ya rahimakumullah. Karena itulah kemudian Nabiullah Ibrahim meninggikan, bukan membangun. Bangunan sudah ada, ditinggikan. Tempat meninggikan itu ada bekas batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim, kemudian menjadi makom Ibrahim. Ada Hijr Ismail, bagian daripada syiar agama Allah. Ada namanya Zamzam, bagian daripada syiar agama Allah. Seluruh yang ada di Masjidil Haram itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Karena itulah Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sujud salat di masjidku, fi masjidi hada afdal, lebih utama 1000 peringkat, kecuali Masjidil Haram, kata Rasulullah. Masjidil Haram itu mi'ah alaf, 100.000. Kenapa demikian? Seakan-akan Allah mengatakan ini syiar dan tidak pernah dijumpai oleh agama apapun. Hari ini pada jamaah, kalau kita lihat seluruh saudara-saudara kita yang ada berbagai penjuru, warna kulit yang berbeda, tradisi yang berbeda, negara yang berbeda, berkumpul dalam satu tempat dengan niat yang sama, tawaf sama, sa'i juga sama, niat yang sama. Nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, tempat yang sama, duduk-duduk saja, tetapi ada satu nilai syiar yang luar biasa. Ini konferensi internasional yang tidak pernah dijumpai oleh agama apapun, berkumpul di tempat yang sama. Apa yang dapat kita tangkap pada jemaah? Betapa hebatnya ukhuwah itu. Jadi Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innama dalam bahasa Arab itu hanya saja, tidak ada pilihan lagi. Innamal mu'minuna, hanya saja mukmin yang ada di permukaan bumi ini ikhwah, diikat oleh sebuah persaudaraan. Dan buktinya ketika pelaksanaan ibadah haji maupun umrohnya itu berkumpul dalam tempat yang sama. Ada yang berbadan tinggi besar hitam, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, seluruhnya niat yang sama, pekerjaan yang sama. Tetapi Allah mengatakan dengan pernyataan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 158, innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu adalah bagian daripada syiar. Jamaah rahimakumullah. Bagi kita yang tidak berangkat, tidak kurang-kurang dari itu, adalah juga syiar. Di tempat ini, di daerah kita ini, persiapan-persiapan kita lakukan adalah bagian daripada syiar. Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut adalah bagian daripada syiar. Memilih hewan sembelian yang bagus, berkualitas, bagian daripada syiar. Karena itulah kemudian kenapa kurban dari Habil diterima dan Qabil ditolak? Karena tidak berkualitas. Ibadah juga demikian. Ibadah yang Allah kehendaki itulah ibadah yang berkualitas. Wabtaghi fima taqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi hakikatnya kehidupan kita itu mencari darul akhirah, mencari kehidupan yang akan datang. Di dunia ini adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang akan datang, yang kekal.
wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, sebelum masuk ke dunia itu, maka di dunia ini kita lakukan suatu anjuran dari Allah, abtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kita tidak melupakan kehidupan dunia yang fana ini. Berkata kaula ode itunya kento harus diperhatikan juga. Ada kelompok masyarakat yang kemudian seakan-akan 100% akhirat, tinggal lupa. Tidak juga kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan, kesehatan, apa yang menjadi cara-cara kehidupan kita. Tetapi Allah mengatakan wahsin, berbuat terbaiklah kamu. Jadi buat yang terbaik ini memang Allah menghendaki. Kama ahsanallahu ilaik, karena Allah telah berbuat terbaik kepada kamu. Jadi berbuat terbaik ini juga Allah sudah lakukan. Apa buktinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan kamu itu adalah makhluk yang terbaik, lebih baik daripada malaikat lagi. Jadi ketika penciptaan kita ada menjadi terhormat karena seluruh makhluk ini suruh sujud, suruh hormat maksudnya. Kecuali yang tidak mau hormat itu adalah iblis, dengan sombong mengatakan, kenapa aku suruh sujud kepada Adam? Aku suruh hormat kepada Adam, aku ciptakan dari api, Adam ciptakan dari tanah. Allah tidak menyenangi itu. Bukan itu yang maunya Allah, ketundukan, ketaatan itu yang dikehendaki Allah. Suruh hormat, tidak mau dengan cara menyombongkan diri. Nah, karena itulah pelajaran penting dari ini bahwa Allah itu menghendaki ketaatan sebetulnya. Kenapa kita sholat subuh kok cuma 2 rakaat? Gimana kalau ditambah? Nah, ini tidak taat. Kenapa imamnya harus laki-laki? Kan banyak perempuan juga yang bisa menjadi imam dan bagus suaranya. Tidak taat. Itulah faham liberal hari ini itu sama persis dengan pekerjaannya iblis yang tidak mau hormat kepada Adam karena dia ciptakan dari api. Allah tidak mau itu. Nah, karena itulah para jamaah rahimakumullah, kualitas-kualitas yang Allah tentukan itu adalah bagian daripada syiar. Apa saja yang kita kerjakan adalah bagian daripada syiar agama Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang melakukan syiar itu dalam rangkaian ayat ini, pada ayat berikutnya yang ke-36 Allah menyatakan bahwa orang yang melakukan syiar itu ada ciri khusus. Tidak semua mampu melakukan itu. Allah menyatakan alladzina idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ciri pertama daripada orang yang melakukan syiar itu, ketika disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, dia tergugah. Jadi ada kalimat nanti takbir, tergugah. Ada pernyataan bahwa hari ini kita sudah berada di 10 hari pertama, dia tergugah. Wajilat qulubuhum, terpanggil dia. Dan tidak semua orang mampu melakukan ini. Apalagi mendengarkan kalimat takbir nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terpanggil. Wah, sudah malam Lebaran kita. Terpanggilnya itu adalah bagian daripada inilah orang yang melakukan syiar.
dan terasa ketika sudah hilal 1 Dzulhijjah. Jadi kemarin sudah masuk, hari ini terasa sekali. Wajilat qulubuhum, terasa. Membeli sapi terasa, di mana disimpan terasa, mengurus bagaimana persiapan itu terasa. Wajilat qulubuhum, terpanggil. Wassabirina ala ma asabahum. Kalimat sabar itu kecenderungan diartikan dengan orang yang mendapat musibah, bukan. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam mentaati perintah Allah. Coba kita lihat dalam surah As-Saffat bagaimana pernyataan Ismail ketika ditawari oleh ayahandanya Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi, dan mimpi itu benar, wahyu dari Allah untuk menyembelihmu, mengorbankanmu. Kira-kira kalau orang yang tidak punya kekokohan iman, kesabaran yang tinggi, bagaimana ayah menawarkan sebuah perintah yang memotong leherku, membunuh? Tidak bisa itu diakalkan. Tetapi karena ini luar biasa pendidikan Ibunda Siti Hajar, semuanya karena Allah, Allah itu Maha Kuasa dan sebagainya, ini semuanya kita milik Allah. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalimatnya sabirin, laksanakan aja. Wah, luar biasa berjamaah. Mau dipotong suruh laksanakan. Tetapi kalimatnya yang paling pokok di situ, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku akan melihat aku menjadi orang yang sabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar di dalam mentaati perintah Allah. Apa saja para jamaah, ketika kita ini orang yang mentaati seluruhnya dalam kehidupan kita ini, itu namanya sabar. As-sabru 'ala ta'ah, sebagaimana taatnya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail yang kemudian punya gelar yang tidak diberikan kepada semua para nabi, Halilullah, kekasih Allah. Jadi orang yang sabar itu punya gelar. Siapa saja di antara kita yang punya kesabaran tinggi, Halilullah, kekasih Allah. Jadi ciri kedua dari orang yang melakukan syiar agama Allah di awal bulan Dzulhijjah itu adalah as-sabru 'ala ta'ah. Kalau tadi wajilat qulubuhum, tinggal kita muhasabah diri. Kemudian as-sabru 'ala ta'ah, orang yang mentaati seluruhnya apa yang menjadi ketentuan agama Allah. Wal muqimis shalah, orang yang konsis, orang yang istiqomah di dalam salatnya. Begitu salat itu disebut dalam surat Al-Isra itu ada salat yang disebut secara khusus. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Rupanya satu salat yang dipisahkan dan disebut secara khusus, yaitu salat subuh, salat fajar. Dan salat fajar itu adalah maqam mahmuda, ada tempat khusus. Nah, selanjutnya ada namanya salat tahajud. Jadi tahajud dengan subuh itu satu rangkaian sebetulnya. Fa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada masyhuda, maqaman mahmuda, disaksikan. Jadi orang yang salat subuh itu tanda bahwa seluruh ibadah yang lain itu akan ikut. Saya pernah mendengarkan pernyataan Buya Hamka bahwa kalau ingin tahu Islam kebanyakan, kata Buya Hamka, itu lihatlah ketika waktu sholat atau hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi kalau ingin tahu Muslim yang konsis, yang sebenar-benarnya, lihatlah ketika waktu subuhnya. Wah, ini benar juga itu, jemaah. Jadi kalau sudah subuhnya sudah
dilakukan, maka seluruh ibadah 5 waktunya itu akan bagus, termasuk salat-salat sunnahnya. Tetapi akan lebih selanjutnya itu ada ayat tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat tahajud, maqamam mahmuda. Ada satu anjuran lagi yang mungkin sudah kita amalkan, manakala salah satu sunnah itu mandi sebelum subuh. Ada yang mengatakan dingin, tapi kalau sudah biasa, Pak Rahim ini sudah biasa mengamalkan, sehat, alhamdulillah. Mandi sebelum subuh, salah satu sunnah Rasulullah, dan diamalkan insya Allah. Nanti kita tanya ke Pak Dokter bagaimana itu kajian kesehatan mandi sebelum subuh, bisa dijelaskan, dan itu salah satu sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri yang keempat adalah orang yang berinfak. Infaknya digunakan untuk membeli hewan kurban. Jadi rangkaiannya itu adalah wajilat qulubuhum, as-sabru 'ala ta'ah, salatnya dipelihara, diistiqomahkan, ditingkatkan, dihusyukkan, kemudian dia yunfikun, orang yang ahli berinfak, dan infaknya untuk saat ini adalah diarahkan untuk membeli hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di hari kedua, sejak hari pertama, hari kedua dan seterusnya, kita mampu melakukan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu memfungsikan syiar agama Allah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji, bagian daripada syiar sudah umrohnya dan menunggu waktu hajinya. Bagi kita yang ada di tempat ini juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari mengisi 10 hari pertama dan dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik. Bahkan seluruh bulan ini kita jadikan sebagai bulan syiar agama Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari selanjutnya bagian untuk mencapai yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.